Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidatul Qurani Ma'ruf, NPM terakhir 006, kelas PS3U Pangandaran. Di sini, saya akan membuat salah satu tugas UTS yang berbentuk video dokumenter tentang sosiologi perikanan yang ada pada masyarakat perikanan. Selanjutnya, saya akan melihat kegiatan sosial pada dua tempat yang berbeda di daerah saya, yaitu Cirebon. Tempat pertama yang saya akan datangi adalah Pasar Ikan Gebang, dan tempat kedua adalah TPI Karangreja atau Pasar Ikan Karangreja di Kabupaten Cirebon. Kegiatan sosial bisa didapatkan atas adanya interaksi sosial, meliputi syarat-syaratnya, seperti adanya kebudayaan, adanya struktur sosial, adanya lembaga sosial, adanya stratifikasi sosial, adanya kelompok sosial, adanya organisasi sosial, adanya sistem sosial, perubahan sosial, dan masalah sosial yang salah satunya pasti ada dalam kegiatan sosial atau interaksi sosial yang ada di sekitar kita atau di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pasar ikan yang ada di Gebang, Kabupaten Cirebon. Aspek yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan yang ada di Desa Gebang adalah pesta laut atau yang dikenal dengan Nadran. Nadran adalah upacara adat nelayan yang dilaksanakan di pesisir utara pantai Pulau Jawa, seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon. Upacara ini bertujuan untuk mensyukuri nikmat atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, mengharap peningkatan hasil pada tahun mendatang, dan berdoa agar tidak mendapat aral melintang dalam mencari nafkah di laut. Inilah yang dimaksud utama dari upacara adat Nadran yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Di Kabupaten Indramayu, Nadran yang diselenggarakan ini antara bulan Oktober dan Desember. Berbeda dengan masyarakat di Kabupaten Indramayu, untuk masyarakat nelayan yang ada di Pasar Ikan Gebang, upacara perayaan atau Nadran ini dilakukan secara tidak menentu dan tidak ada bulan khusus atau bisa dilakukan kapan saja setiap tahunnya. Selain pesta Nadran atau pesta laut, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat di Desa Gebang adalah bahasa Cirebon atau bahasa lokal yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai bahasa Cirebon. Aspek yang kedua adalah lembaga sosial. Yang pertama ada KUD. KUD adalah Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa adalah lembaga yang menaungi masyarakat nelayan di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon. Akan tetapi, KUD tersebut sudah lama tidak beroperasi atau tidak berjalan dengan seharusnya. Selain KUD, ada juga TPI. TPI merupakan salah satu jenis lembaga formal yang memegang peranan cukup besar pada suatu daerah penangkapan ikan. Para nelayan diharapkan menggunakan kelembagaan ini sebagai salah satu sarana penjualan hasil tangkapan mereka. Hanya saja, yang menjadi permasalahannya adalah pada lembaga TPI yang ada di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Aspek yang ketiga adalah kelompok sosial. Menurut Pak Sutarji, selaku nelayan yang ada di daerah setempat, mengatakan bahwa kelompok sosial pada nelayan di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon tersebut ada berdasarkan alat tangkap dan hasil tangkapannya. Setiap nelayan itu memiliki kelompoknya masing-masing untuk baik untuk hasil tangkapan ataupun alat tangkapnya itu mempunyai kelompoknya masing-masing. Aspek yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang ada adalah dari segi alat tangkap yang semakin modern, perahu yang semakin modern, kemudian alat transportasi seperti sekarang sudah memakai mobil pickup. Dan yang paling menonjol adalah dari segi penjualan ikan yang biasanya dilelang terlebih dahulu di tempat pelelangan ikan, namun kini penjualan tersebut langsung ke pedagang setempat, yaitu pada pedagang pasar ikan. Dikarenakan TPI yang ada di Pasar Gebang atau yang ada di Desa Gebang sudah tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Aspek yang kelima adalah organisasi sosial. KUD Mina Bumi Bahari adalah salah satu bentuk organisasi sosial yang ada pada nelayan di Desa Gebang, namun organisasi tersebut sudah lama juga tidak beroperasi.
Ada aspek yang keenam yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang ada umumnya yaitu stratifikasi seperti juragan yang terdiri dari juragan pengusaha, juragan sebagai mata pencarian pokok, juragan sebagai sambilan, dan juragan sebagai kuli. Selanjutnya ada stratifikasi sosial masyarakat buruh nelayan yang terdiri dari nahkoda, teknisi, dan ABK. Yang ketujuh adalah masalah sosial. Persaingan harga antar pedagang di pasar ikan gebang menjadi salah satu masalah sosial yang seringkali muncul dan seringkali ada di pasar ikan tersebut. Kedelapan adalah sistem sosial. Aspek dalam sistem sosial adalah proses terjadinya interaksi antar individu dengan individu lain. Contohnya adalah pada masyarakat nelayan atau sekelompok nelayan yang sedang mencari ikan di laut yang kemudian terbentuklah sistem sosial atau interaksi sosial di dalamnya. Selain itu, interaksi tersebut juga ada pada pasar ikan gebang, yaitu antar pedagang dan pembeli. Proses membeli ikan, proses tawar-menawar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada juga pada nelayan yang menjual hasil tangkapannya kepada para pedagang ikan di pasar gebang, yang merupakan salah satu bentuk terjadinya sistem sosial atau interaksi sosial di lingkungan pasar ikan tersebut. Kegiatan sosial yang ada di TPI Karangreja, Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada aspek kebudayaan. Untuk kebudayaan masyarakat nelayan di Desa Karangreja sama saja dengan masyarakat nelayan di Desa Gebang, seperti mengadakan pesta laut atau nadran pada bulan-bulan tertentu. Namun, yang membedakan ialah adanya kegiatan yang dikenal dengan sebutan arak-arakan, dengan tujuan untuk mensyukuri nikmat atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, dan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat setempat yang ada di Desa Karangreja dan sekitarnya. Bahasa yang digunakan pun sama saja dengan bahasa yang digunakan masyarakat di Desa Gebang, yaitu bahasa Cirebon atau bahasa lokal. Ada aspek lembaga sosial. Lembaga sosial yang menaungi masyarakat nelayan di Desa Karangreja ialah TPI Sambung Jaya Mulia, yang diketuai oleh Pak Sutarji, dengan bertujuan untuk memudahkan nelayan dalam memenuhi kebutuhan untuk mencari ikan atau untuk menangkap ikan, seperti biaya untuk membeli solar atau membeli bahan bakar, kebutuhan jaring yang sudah rusak, kemudian diganti dengan jaring yang baru atau alat tangkap yang rusak, kebutuhan mesin kapal, dan lain-lain itu biayanya ditanggung oleh koperasi tersebut atau oleh ketuanya, yaitu Pak Sutarji. Untuk aspek struktur sosial, ini aspeknya masih dinaungi oleh lembaga TPI Sambung Jaya Mulia yang diketuai oleh Pak Sutarji. Selanjutnya ada aspek organisasi sosial. Aspek organisasi dalam lingkup nelayan atau masyarakat nelayan rupanya masih belum ada atau belum dibentuk karena mungkin satu dan lain hal. Seperti halnya nelayan yang memiliki kesibukan sendiri untuk menangkap ikan, untuk mencari ikan, sehingga belum memiliki waktu luang untuk memikirkan atau mengadakan organisasi sosial. Hingga mungkin di beberapa TPI atau pelabuhan atau mungkin pasar-pasar ikan masih belum ada organisasi-organisasi sosial. Contohnya adalah di Pasar Karangreja dan Pasar Gebang yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, selanjutnya ada aspek sistem sosial. Proses sistem sosial yang pertama adalah kerja bakti yang dilakukan secara rutin setiap harinya, yang dilakukan juga di Pasar Karangreja. Masyarakat nelayan akan melakukan bersih-bersih di pasar ikan tersebut secara bersama-sama atau bergotong royong. Selain kerja bakti atau bersih-bersih, proses sistem sosial lainnya yang kedua adalah proses pada saat pelelangan ikan. Pelelangan ikan ini dilakukan pasti oleh sekelompok orang dan di dalamnya sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin ada gitu interaksi-interaksi sosial. Proses sistem sosial lainnya adalah biasanya antar pedagang dengan pembeli. Biasanya di situ ada proses membeli ikan
kemudian proses tawar-menawar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga pada nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada para pedagang ikan di pasar Karangreja, yang merupakan salah satu bentuk terjadinya sistem sosial. Selain itu juga pasti ada yang namanya nelayan menangkap ikan, dan menangkap ikan itu pasti oleh sekelompok orang yang pastinya di dalamnya juga terdapat interaksi-interaksi antar nelayan satu sama lain, dan terjadilah sistem sosial di dalamnya. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial tersebut pasti tidak luput dari masalah sosial. Nah, masalah sosial yang ada di pasar Karangreja seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu nelayan, yaitu adanya gelombang yang membuat nelayan sulit menangkap ikan. Nah, gelombang ini terjadi pada setiap bulannya dengan kurun waktu selama kurang lebih 1 minggu untuk 1 bulannya. Tidak hanya perihal gelombang, adapun tentang surutnya air laut yang mengganggu aktivitas nelayan dalam menangkap ikan, sehingga yaitu nelayan sulit untuk mencari ikan atau menangkap ikan karena surutnya air laut. Kemudian juga bisa faktor pada pasar ikan di Karangrejanya yang menjual ikan itu saling menjual ikan tuh dengan harga yang saling bersaing gitu antar pedagang. Yang terakhir itu ada saat pelelangan ikan. Nah, masalah sosial ini tuh sering kali muncul karena banyaknya pesaing yang menaikkan harga setiap bakul ikannya. Untuk 1 bakul ikan, siapa yang menaruh harga paling berani, kemudian akan mendapatkan hasil lelangan tersebut. Jadi masalah ini tuh sudah umum di kalangan pelelangan. Nah, untuk aspek perubahan sosial yang paling terasa di masyarakat nelayan di desa Karangreja adalah pada alat tangkap yang semakin modern dibanding alat tangkap yang dahulu, atau jaring yang semakin modern dibanding jaring-jaring yang dahulu yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan. Selain alat tangkap juga adanya perahu yang dipakai. Dahulu itu perahu yang dipakai masyarakat nelayan adalah perahu tembon atau perahu jenis tembon, dan sekarang ini menggunakan perahu jenis sope. Ada aspek stratifikasi sosial. Untuk stratifikasi sosial yang ada di pasar atau di tempat pelelangan ikan yang ada di Karangreja ini biasanya adalah adanya juragan, kemudian adanya buruh nelayan yang terdiri dari nahkoda, teknisi, dan juga ABK atau anak buah kapal. Jadi, kesimpulannya adalah pasar ikan Gembang dan TPI Karangreja ini memiliki beberapa aspek yang sama, seperti halnya kebudayaan, kemudian bahasa yang dipakai, sertifikasi sosialnya, perubahan-perubahan sosial yang hampir mirip, kemudian juga lembaga yang menaunginya itu sama, masalah-masalah sosial seperti persaingan harga itu juga aspek yang sama dimiliki oleh keduanya. Namun, beberapa perbedaan menonjol yang didapatkan adalah untuk pasar ikan Gebang sendiri itu TPI yang menaunginya atau lembaga yang menaunginya ini sudah lama tidak beroperasi, sehingga nelayan setempat itu secara masing-masing atau individu untuk menjual hasil tangkapannya ke pasar, yang membuat mereka lebih sulit dalam menjual hasil tangkapannya. Berbeda dengan TPI Karangreja yang masih dinaungi oleh lembaga TPI, yang membuat nelayan tersebut atau nelayan setempat ini lebih mudah dalam menjual hasil tangkapannya. Oke, baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.